Jokin lu hantu yang nggak sengaja ketangkep kamera di sebuah apartemen. Kalian siap-siap ya? Oke, udah siap? Udah kelihatan belum di mana? Udah kelihatan belum di mana? Yup. Nggak seru kalau tidak di zoom. Mari kita lihat di zoom. Kelihatan itu matanya. Zoom lagi dah kalau lu nggak ngelihat juga. Udah merinding? Kalau udah bagus, nah dengerin gue ya. Jadi sosok perempuan berpakai baju putih ketekan yang matanya nyala ini, itu dia muncul lagi berdiri di depan pintu yang saat itu terkunci. Jadi foto ini tuh diambil oleh seseorang yang baru aja pindah ke apartemen barunya di daerah Charleston yang ada di Carolina Selatan, Amerika. Awalnya orang ini tuh pengen ngefoto anjingnya guys. Tadi kan kalian lihat ya, ada 2 anjing emang di situ. Anjingnya lagi duduk manis aja gitu, santai. Dan foto itu dikirim ke sahabatnya guys. Tapi lo tahu sahabatnya ini bukan fokus ke anjingnya, tapi malah ke sosok yang lagi berdiri di belakang itu. Sahabatnya ini nanya dong, itu siapa perempuan yang di belakang itu? Ke dia. Tapi jawabannya itu sama sekali dia juga nggak tahu siapa. Dan dia lagi sendirian di situ, pintu itu juga kekunci. Akhirnya dia manggil polisi untuk ngecek apartemennya guys. Tapi polisi nggak nemu tanda-tanda orang asing yang masuk ke apartemennya. Jadilah dia merasa kalau sosok itu tuh cuman kayak kesalahan kamera aja gitu, kameranya error. Tapi lu tahu sejak hari itu dia sering banget nemu kejanggalan di apartemennya. Gue udah mulai merinding, jadi kita awasin dulu ya ini. Tiap malam dia itu sering banget denger suara langkah kaki. Terus banyak banget barang-barang random yang suka pindah-pindah tempat sendiri guys. Dan yang paling parah, di suatu malam dia juga ngaku pernah kebangun dari tidurnya dan ngelihat ada sosok perempuan berbaju putih lagi melototin dia dari samping ranjangnya. Ya, aduh merinding gue. Kata dia sih sosok perempuan ini tuh mukanya nggak serem, tapi pucet banget kayak orang yang emang udah mitong gitu. Dia pun akhirnya ngebagiin fotonya di Reddit guys. Dan orang-orang itu langsung percaya kalau ini adalah hantu beneran. Dan banyak yang bilang kalau anjing coklat ini pun ngeliat sosok itu guys. Ya lu lihat aja dia kemana arahnya. Soalnya kita juga udah pada tahu ya, kucing dan anjing itu adalah hewan-hewan yang peka terhadap keberadaan mereka. Tapi menurut kalian gimana nih? Ini benar atau tidak? Komen ya. By the way guys, lu mau tahu nggak, ada satu hotel yang ada di Jawa Tengah yang nyediain 1 kamar untuk Nyi Roro Kidul. Udah gitu, mall yang ada di samping hotel ini juga nggak kalah seremnya juga guys. Karena pas waktu pembangunan itu ada 15 pekerja yang meninggoy. Gue nggak mau nyebutin nama aslinya dan kalian juga nggak usah nyebutin di komen ya, karena gue nggak tanggung jawab nih kalau gimana-gimana nih. Jadi lokasi hotel dan mallnya ini tuh dulunya adalah pesanggrahan atau rumah peristirahatan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Mall dan hotelnya ini makanya tuh namanya masih pakai nama pesanggrahan yang dulu itu guys. Nah kita bahas mallnya ya. Mall ini dibangun selama 1 tahun dari tahun 2005 sampai 2006. Menurut kabar, bagian utara lahan yang dipakai pembangunan mall itu dulunya adalah kebun buah dan anggrek. Bagian selatannya itu adalah kandang kuda, dan bagian baratnya itu adalah makam kuda kencana keraton guys. Nah karena dibangun di tanah yang dikeramatkan tuh ya, maka nggak heran nih mall dan hotel ini tuh jadi banyak kisah mistis dan ada hal-hal janggalnya guys. Kejanggalan pertama, di bagian tengah lahannya itu dulunya ada pohon asem yang diyakini sebagai tempat tinggal penunggu tanah daerah sana guys. Nah, pohon asem ini tuh ditebang sama 3 orang untuk keperluan pembangunan saat itu. Dan lu tahu, 3 orang yang nebangin ini berakhir meninggoy dengan sebab yang kurang jelas. Selain itu, waktu lagi ngegeruk tanah untuk jadi basement, para kuli ini nyaksin kalau ada banyak ular-ular besar yang keluar dari bawah tanah. Ularnya itu keluar nggak ada habisnya dan cuma berhenti setelah pembangunannya itu selesai. Keanehan ini pun berlanjut saat pemasangan fondasi awal bangunan guys. Totalnya itu ada 15 pekerja kuli meninggoy dengan cara tragis. Salah satunya dia kecemplung di dalam lubang cor-coran dan tidak terselamatkan. Konon katanya 15 korban itu badannya dikubur di deket tiang pondasi yang ada di basement biar korbannya itu nggak nambah lagi. Nah, ya lu bisa tebak karena korban-korban inilah yang ngebikin suasana mall ini tuh jadi horor banget. Dan ini adalah kehororannya.
Yang pertama, semua toilet di mall ini tuh selalu berasa rame meskipun lu lagi sendirian doang di sana. Banyak suara-suara yang seakan-akan toilet itu lagi dipakai, padahal enggak. Karyawan cleaning service tuh juga ngelihat ada pengunjung yang masuk ke toilet tapi nggak keluar-keluar. Pas dicek itu pintu kekunci tapi nggak ada orang di dalamnya. Nah, yang kedua ini bioskopnya. Banyak banget orang-orang yang ngerasain kalau ketika nonton Midnight di bioskop itu dan duduk di kursi A sampai F itu ngerasa kayak ditendang dari belakang, guys. Padahal pas dinengok ke belakang itu nggak ada siapa-siapa. Sedangkan di hotelnya ini ada satu kamar yang disebut kamar biru dengan dekor serba biru seperti air laut dan dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul.